Roh kita itu yang terus diperbaharui, dibangkitkan oleh Tuhan tuh. Sehingga kita bisa sampai ke dimensinya Tuhan. Di dalam supranatural kita itu. Bersama-sama dengan Tuhan. Melihat suasana-suasana yang ada di sana itu. Nih Ibu mau cerita sedikit sis ya. Ibu yakin kalau Bapak Ibu ini sis sudah berada di sorga rohnya ya. Tapi tubuhnya kan masih ada di makam. Iya, sampai menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nanti tubuhnya ini akan Tuhan bangkitkan. Kubur terbuka, makam terbuka. Tubuhnya inilah nanti akan kembali menyatu bersama dengan roh jiwa Bapaknya Ibu lah. Iya, menggunakan tubuh kemuliaan itu. Setelah menjadi satu, menghadap sidang, tahta pengadilan. Setelah dia sudah diselamatkan, dia sudah berada di sorga, sudah merasa senang-senang kita Mai. Ternyata belum selesai Mai urusannya, prosesnya sis. Diadili lagi di sidang. Untuk apa? Untuk menentukan upah mahkota, pahalanya sis. Selama dia ada di dunia ini. Bukan ini mana yang kayak pengakuan iman rasul itu kan? Gimana itu? Ibu sudah lupa itu sis, itu masa-masa Ibu masih kecil, masih sekolah minggu dulu itu. Coba Pang sis gimana? Diingatkan kembali sis. Ya aku percaya kepada Roh Kudus, yang gereja dan kudus dan am. Iya. Tuhan orang kudus. Itu ya? Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Hafalkah dirimu tuh? Enggak juga sih. Enggak apa. Coba sekilasnya gimana? Pertamanya kan gini ya, pengalaman itu kalau nggak salah. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Iya betul. Kepada ahli langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, ia bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Terus, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Amin. Itu waktu ibu masih kecil itu. Jadi hafal Ibu itu. Masih masa-masanya sekolah minggu dulu di Protestan itu, waktu masih di kampung itu dulu itu. Padahal sudah puluhan tahun loh sis, nggak pernah Ibu lagi ingat-ingat yang doa itu tadi tuh, apa namanya itu kah? Doa pengakuan iman rasuli itu. Nah tiba-tiba dirimu tadi nyeletuk begitu, ingatkan tiba-tiba macam hafal begitu. Nah sama dengan doa Bapak kami itu juga kan, doa Bapak kami itu kan Ibu juga hafal semasa-masa Ibu masih sekolah minggu itu, diajar di Protestan itu dulu itu. Sampai sekarang kadang-kadang Ibu pakai kalau mau doa penutup apa itu kan, mau kita gereja mana saja, kalau namanya itu semua firman-firman dari Tuhan Yesus semua kan, kenapa harus kita bungkam, kenapa harus kita kubur dalam-dalam? Sama lagu-lagu yang ada di dalam Kidung Jemaat itu kan sering digunakan juga di gereja-gereja yang lain, kayak macam gereja karismatik juga kalau hari Natal misal penyalaan lilin juga menyanyikan lagu itu, Hai Dunia misalnya begitu. Terus lagu apa tuh yang untuk penyalaan lilin itu semua dari dalam Kidung Jemaat, ada di dalam Kidung Jemaat itu lagu itu. Jadi semua yang namanya firman Tuhan, yang memang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya, apa kita nggak boleh kita mengucapkan itu sekalipun kita, ini contoh nih, kita ibadahnya misalnya kita berkomunitas di gereja karismatik, lalu nggak boleh kita mengucapkan doa Bapa kami, semisal gitu. Itu kan semua firman Tuhan. Ada dalam Alkitab, selain yang 10 perintah Allah. Iya, 10 perintah Allah itu kan dulu juga waktu Ibu sekolah minggu juga Ibu hafal itu. Ada juga itu. Lupa Ibu itu, apa itu namanya. Dulu ada juga itu. Yang aku percaya kepada Allah Bapa,
Khalik langit dan bumi dan seterusnya itu. Lupa ibu sudah itu. Lah terus gimana kalau kita mau terjun di dunia penginjilan, kalau serba nggak bisa, serba nggak boleh. Contoh nih, kita orang Dayak, waktu kita mau memasuki daerah lintas budaya, misalnya di daerah yang mayoritas misalnya suku lain, semisal begitu. Lalu kalau kita tiba di sana, nggak boleh kita menggunakan bahasa suku mereka. Iya, bagaimana kita mau pelayanan penginjilan kalau seperti itu? Kita mau masuk ke daerah-daerah orang yang memang penganut mistiknya kuat, misalnya begitu, masih kental dengan budaya-budayanya. Lalu pada saat kita masuk mau pelayanan penginjilan ke daerah-daerah tersebut, bagaimana kalau kita tidak bisa menyesuaikan itu? Yang dikatakan menyesuaikan itu yang mengikuti keadaan daerah-daerah tertentu, itu bukan berarti kita melanggar firman Tuhan. Makanya kalau kita sudah terjun ke dunia penginjilan itu, pasti kita memiliki kepekaan yang tajam sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Apa-apa Roh Kudus yang tuntun kita, yang beritahu itu. Makanya hikmat Tuhan itu luas, tidak terbatas. Dimanapun kita berada, Tuhan itu bisa memberitahu kepada kita, memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa menempatkan diri kita. Kalau kita biasa berada di gedung-gedung yang mewah, yang selalu ber-AC, semisal begitu. Lalu pada saat kita terjun, mau kita pelayanan bergabung dengan orang-orang kecil, masyarakat kecil di daerah-daerah pedalaman, semisal begitu. Sedangkan daerah sana tidak ada sendok, semisal tidak ada piring, yang ada hanya daun tempat kita makan. Lalu kita harus memaksakan diri, kita harus makan menggunakan piring dan sendok karena terbiasa kita melayani di gedung-gedung yang mewah. Dan kita memaksa harus tidur di tilam. Kalau memang di daerah-daerah tersebut tidak ada tilam, kita harus tidur di lantai, duduk di lantai. Tidak perlu kita menunjukkan bahwa aku nih terbiasa di gedung loh, di gedung mewah. Aku nih terbiasa yang ber-AC, aku terbiasa tidur di spring bed. Gimana kita bisa menjangkau orang-orang yang belum terselamatkan kalau seperti itu? Karena aku terbiasa menggunakan air yang jernih, yang tinggal putar di keran. Lalu ketika di daerah-daerah tertentu adanya cuma air sungai berwarna merah pula airnya. Lalu bagaimana kita tempat-tempat seperti itu? Nggak minum, kita nggak mandi. Nah, tujuan kita ngapain ke sana? Mau penginjilan, mau menangkan jiwa-jiwa, atau mau ngapain? Atau mau refreshing? Mau menunjukkan bahwa aku ini sebagai raja yang harus dihormati, yang harus dilayani, yang harus disediakan sedemikian rupa. Mentang-mentang kita nih dari kota, semisalnya, terbiasa kita melakukan kegiatan atau pelayanan di tempat-tempat di gedung-gedung yang serba mewah, yang serba duduk di kursi sofa, semisal begitu. Lalu kita masuk ke daerah-daerah terpencil, ke pegunungan, ke hutan-hutan, listrik tidak ada, tinggalnya hanya di gubuk, semisal begitu. Lalu kita harus risih, menunjukkan diri kita ini risih, serba nggak bisa, semisal begitu. Terbiasa makan daging sapi atau ayam, lalu di sana nggak pernah ketemu ayam, sapi pun tidak ada, daging sapi, nggak bisa kita makan daun singkong lalunya. Itu kayak apa? Seperti itu tuh. Kita bukan hanya kita hebat memahami, mengetahui isi firman Tuhan keseluruhannya. Lah tujuan kita ada di dunia ini ngapain? Yang Tuhan sudah titipkan kita untuk apa? Apa kita hanya memikirkan diri kita sendiri, mementingkan diri kita sendiri? Hanya kita cuma hidup di dunia ini ya, tinggal nunggu matinya lagi. Semisal seperti itu. Tidak berbuat apa-apa. Semua firman Tuhan di dalam Alkitab itu isinya tidak ada lain. Hanya fokusnya ya kepada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Itu aja semua isi dalam Alkitab itu. Tujuannya hanya itu. Visi misi itu. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu. Lah kalau kita cuma paham, cuma mengerti koar-koar aja, kita harus mengasihi. Tapi kita juga jijik dengan orang-orang yang hidup dalam dosa, semisalnya orang yang gembel, orang yang miskin, nggak mau duduk dekat, nyalamin aja nggak mau, semisal begitu. Ya bagaimana mereka bisa mendengar Injil itu? Gimana mereka bisa
menerima kasih itu sebagaimana firman Tuhan ajarkan di dalam Alkitab, kita harus mengasihi. Kalau hanya karena keseleo aja kalimat kita, kata kita aja yang kita keseleo ucap aja, semisalnya ayat firman Tuhan, itu aja kita habis-habisan sudah kita musuhi. Semisal begitu, gimana mereka bisa menerima kasih Tuhan di situ? Gimana mereka bisa bertobat? Gimana mereka bisa mengalami hadirat Tuhan? Kisah Sisya. Orang satu keluarga atau suami istri pergi datang ibadah ke rumah ibadah. Pada saat di sana HP-nya berdering terus, bunyi terus HP-nya. Lalu pada saat HP-nya bunyi terus, pada saat di suasana ibadah berlangsung, lalu dia ini semacam ditegur, dicemooh begitu. Karena HP-nya berdering terus. Nah, suatu ketika juga ada kisah. Orang pergi ke klub malam. Di klub malam itu dia disediakan nih, disuguhkan oleh pelayan-pelayannya yang ada di dalam klub malam itu minuman. Duduk di meja, duduk bersama mereka di meja. Waktu tertumpah minuman itu di atas meja, apa? Mari saya yang ngelapnya, mari saya yang bersihkan. Setiap kita itu tidak luput dari kesalahan. Setiap kita itu bisa melakukan kesalahan. Silahkan lanjut minum. Nah, itu pelayan-pelayan yang ada di klub malam loh. Mereka itu belum tahu kebenaran. Tapi cara mereka memperlakukan orang, cara mereka melayani orang tamu-tamu yang datang loh saat itu tuh. Akhirnya kan membuat mereka jadi betah datang ke sana. Ke klub malam itu karena apa? Mereka melihat pelayan-pelayannya, cara penyambutan mereka, penerimaan mereka. Bilang, lebih baik saya datang ke klub malam daripada saya kedatang rumah ibadah. Saya dalam rumah ibadah gara-gara HP saya berdering terus, saya dicemooh, dihujat, dihakimi habis-habisan. Sampai orang tersebut berada di titik terendah dalam keadaan keterpurukannya, sampai dia tidak bisa bangkit. Karena dia tidak ada melihat kasih di sana. Di saat dia sedang berada di titik terendah, sedang terpuruk, tidak ada satupun orang yang memberikan motivasi, kekuatan, membangkitkannya. Sehingga dia bisa bangkit kembali. Dan dia tetap berada di dalam hadirat Tuhan itu, tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Kalaupun engkau menjadi bagian orang-orang yang selalu menjadi korban dalam hal apapun, tetaplah engkau bertahan di dalam hadirat Tuhan. Jangan engkau meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan engkau semakin menjauh dan engkau menjadi anak yang terhilang. Oleh sebab karena engkau tidak ada melihat kasih dalam kekristenan itu sendiri. Tidak perlu kita meminta pujian, sanjungan, kata-kata manis dari manusia. Biarkanlah itu Tuhan yang menilai sendiri. Karena Tuhan itu yang paling mengetahui kedalaman hati kita dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pelayanan, dalam situasi apapun, gerak-gerik tindakan kita dimanapun kita berada. Tuhan yang lebih mengetahui segala sesuatu, motivasi hati kita pada saat kita melakukan setiap tugas pekerjaan kita ada di muka bumi ini. Serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarkanlah sampai pada waktu sidang pengadilan, pada waktu penghakiman Tuhan nanti, Tuhan yang mengadili semua perbuatan kita yang ada di dunia ini. Tetaplah kita menjadi jati diri dan kita menunjukkan jati diri kita itu sebagai pengikut Kristus, sehingga orang akan melihat terang dan garam Kristus itu ada di sana. Karena jika kita memiliki hati untuk jiwa-jiwa, jiwa yang seperti apapun diperhadapkan kepada kita itu, yang pastinya kita selalu mendukungnya dan memberikan motivasinya, sehingga dia semakin dibangkitkan dan dia tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Dia tidak terhilang dari hadirat Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun di dunia ini engkau banyak mengalami cemoohan, hujatan dalam hal apapun,
jenis bentuk kegiatanmu, engkau selalu dicari-cari kesalahannya, semisalnya, engkau tetap kuat berdiri antara pribadimu dan Tuhan. Yang engkau perkuat hubungan pribadimu dan Tuhan. Perkuatkanlah itu yang tanpa orang mengetahuinya. Kalaupun orangnya hanya menilai di luarnya saja, karena kita manusia ini selagi hidup di dunia ini kita tidak pernah yang namanya luput dari kesalahan dan dosa. Yang terpenting adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan itu kita bangun terus setiap hari. Kalaupun kita mungkin terpeleset, ada salah, minta ampun di hadapan Tuhan itu. Supaya kita menjadi bagian yang terselamatkan. Tuhan mengampuni. Nanti pada waktunya, ending terakhirnya nanti, finalnya nanti iman kita itu. Yang memang nanti di sanalah yang Tuhan akan memisahkan kita. Dan Tuhan akan memilih orang-orang yang menjadi bagian pilihannya Tuhan. Nanti sidang terakhirnya nanti yang akan terlihat. Final akhir endingnya nanti. Jadi tetap kuat, tetap berdiri teguh. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan terluka, jangan kepahitan. Manusia boleh menolak kita, punya prinsip. Sekalipun manusia menolak kita, yang terpenting adalah jangan sampai Tuhan yang menolak kita. Dalam masa penampian itu siapapun saja bisa digunakan untuk menggoyahkan iman kita. Seberapa banyak orang lain terjerembab ke dalam dosa, ke dalam lembah kekelaman melalui kehadiran kita, melalui hidup kita. Seberapa banyak orang kecewa, orang terluka, orang kepahitan melalui kehidupan kita, melalui kehadiran kita. Seberapa banyak mereka terhilang dari hadirat Tuhan melalui kehidupan kita, melalui kehadiran kita. Jadi melalui kehidupan kita itu jangan membuat orang lain, buat orang tidak mengenal Tuhan. Ibu maaf ya, dulu waktu ibu dulu kan aslinya dulu ini kalau nggak salah kan ibu Islam dulu ya. Ya pernah ikut-ikutan sih sis, dari kan awalnya dari yang Kristen keturunan sih, maksud ibu Kristen keturunan, lalu ikut-ikutan juga ke kepercayaan orang lain. Kayak gitu, ikut-ikutan aja, nggak mendalami begitu sih, nggak ngerti, nggak paham juga ibu. Nah sis, kita kembali ke kisah yang tadi itu, apa ya, mimpi tadi ya. Ibu mau sampaikan, Mai. Ibu yakin kalau bapak ibu tuh rohnya sudah ada di sorga sana sis. Tinggal menunggu pengadilan nanti. Karena ibu pernah dikasih mimpi. Bapak itu duduk di pintu rumah. Tapi rumah itu terang sekali suasananya. Bukan rumah seperti ada di dunia ini. Waktu itu. Terus ibu duduk di sampingnya. Ada berapa orang ngobrol di situ. Ibu lihat wajah bapak itu seperti orang bersuka cita gitu. Kayak kelihatan gemuk, kok beda ya, seperti waktu dia ada di dunia gitu, di dalam mimpi itu. Kok beda ya bapak saya ini waktu maksudnya tuh beda seperti waktu dia ada di dunia sama. Kok di sini kok dia kok kayak gemuk begitu kan. Kok wajahnya tuh kok kayak sumringah, kok kayak senang begitu. Nah, saat itu tuh ibu tuh tahu Damai. Ibu ini semacam menginjil, menyampaikan firman kepada bapak itu sampai rasanya tuh lama sekali, berjam-jam itu. Diam aja bapak tuh dengerin ibu tuh Mai. Diam gitu. Terus ada beberapa orang di sekitarnya itu duduk dekat ibu. Dia mendengarin ibu menyampaikan firman Tuhan. Situ ibu tuh yakin kalau bapak itu sudah tempatnya di sorga, karena suasananya itu bukan suasana rumahnya waktu di dunia. Terus yang kedua, ibu bersyukur bahwa ibu sudah melakukan apa yang menjadi bagian ibu. Artinya ibu tidak dipertanyakan oleh Tuhan, bahwa ibu tidak pernah menyampaikan firman, nggak pernah menginjil ke bapak. Iya kan? Nah jadi ditunjukkanlah di situ. Terus pernah lagi waktu nenek ibu meninggal sis. Padahal ibu ini belum pernah ketemu di alam, maksudnya tuh bertahun-tahun ibu terpisah sama nenek di alam nyata. Di alam nyatanya, karena ibu kan nggak bisa pulang ke kampung gitu kan. Iya, bertahun-tahun. Waktu itu tuh belum ada HP sis, masih zaman-zamannya di wartel.
Oh, wartel. Nah, nelponnya dari wartel kalau nggak salah itu di pinggir jalan tuh kan dulu banyak telepon itu. Nah, waktu itu belum ada HP. Terus sementara ibu tuh belum ada uang, nggak punya uang. Ibu nggak bisa nelpon ke kampung waktu itu. Bagaimana kabarnya? Tapi kenapa kok sebelumnya ibu itu dikasih lewat mimpi? Ibu melihat nenek. Tapi kok nenek itu berada di suasana yang memang suasana yang belum pernah ibu ketahui ada di dunia ini. Yang menurut ibu itu suasana sorga. Sebagaimana yang memang kisah yang ada dalam Alkitab itu, jadi itu yang kita lihat di alam supranatural itu, sis. Soalnya nenek tiba-tiba ada di sana, ya berarti ibu yakin kalau nenek itu sudah di sorga tempatnya. Nah, setelah berapa tahun kemudian barulah ibu ini bisa pulang ke kampung. Lalu ibu tanyalah kenapa nenek itu dipanggil meninggal gitu. Ternyata saat dia baca Alkitab. Dia lagi berebahan begitu kan, maksudnya lagi tengkurap baca Alkitab, kok tiba-tiba nggak ada yang tahu kalau dia itu ternyata kayak orang tidur, rupanya dia meninggal. Padahal di depan Alkitab dia sedang baca Alkitab. Kebetulan dia juga saat itu lagi haus-hausnya Mai untuk mendalami, mempelajari Alkitab. Lalu dia rajin baca Alkitab. Nah, nggak tahu anak-anaknya lain kalau dia itu sudah meninggal di depan Alkitab, dikira masih baca Alkitab kan? Ibu sangat percaya sekali, sis. Banyak sih kisahnya. Jadi banyak sis orang-orang yang dekat sama ibu. Ya khususnya orang-orang yang sudah kenal sama ibu lah, yang dekat-dekat sama ibu, yang menjadi bagian dalam keluarga itu, ketika dia sudah dipanggil tuh ibu selalu diperlihatkan. Jadi kalau sudah ibu diperlihatkan gitu, ibu yakin sekali kalau mereka tempatnya di sorga. Sekalipun nih, ini contoh nih. Dia memang semasa hidupnya sama sekali dia belum pernah kenal Tuhan Yesus. Ya, tapi di ending-ending terakhirnya sebelum dia menghembuskan napas terakhir dia, kita sempat menginjil, menyampaikan dia, ya kan, firman Tuhan kepada orang itu sebelum meninggal dalam kondisi dia sekarat, Mai. Tiba-tiba dia meninggal setelah kita layani, setelah kita sampaikan firman. Ya, tiba-tiba dia berapa hari, 3 hari kemudian dia meninggal, Mai. Ada kabarnya meninggal. Nah, ibu yakin sekali kalau dia memang dibuka pintu sorga oleh Tuhan itu. Jalan menuju sorga itu sudah terbuka dan Tuhan sudah sediakan tempat bagi orang-orang itu. Karena ada banyak orang yang sudah ibu pergi layani, Mai, baik itu di desa-desa. Ibu yakin sekali itu, Mai. Walaupun dia dalam kondisi kelumpuhan bertahun-tahun, dia mungkin saat hidupnya dia memang belum pernah sekali namanya mendengarkan Injil di daerah-daerah perkampungan atau di hutan-hutan sana, Mai. Itu pada saat kehadiran kita datang melayani mereka di sana, sis. Saat itu kita doakan mereka, kita arahkan untuk melepaskan pengampunan. Seperti itu. Ya memang kehadiran kita bukan berharap supaya dia meninggal dunia, tidak. Semua itu kita serahkan ke kedaulatan Tuhan, dan kita juga dengan iman berharap supaya dia disembuhkan oleh Tuhan. Yang utama supaya dia menerima, mengakui dengan bibir mulutnya percaya dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, saat kita datang ke sana, sementara dia ini sudah lumpuh berpuluh-puluh tahun, dia di tempat tidur, sis. Dia sudah dalam kondisi sekarat itu. Nih, berapa hari kemudian tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Nah, jadi orang-orang seperti ini ibu percaya sekali kalau dia juga menjadi bagian kerajaan di sorga itu. Karena Tuhan lihat iman. Dalam doa, dalam iman tuh, ya kerinduan Tuhan tuh untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal dia. Ya, ketika kita datang dalam kondisi dia sudah sekarat, terpuruk, begitu dia tidak bisa berbuat apa-apa, sis. Lalu kita arahkan dia menerima pengampunan. Pasti Tuhan selamatkan dia. Pintu menuju sorga sudah Tuhan buka, persiapkan. Paham dah?